this morning that you have given us, Lord. We thank you, Jesus, for your blessing that you have given us every day. We thank you, Lord, for providing for us, Lord, with more than enough, Lord. And we want to welcome your Spirit in this place. We want to welcome your Spirit in our hearts. For those that's watching, Lord, right now, they could be anywhere, but I ask you, Lord, to be in their hearts as well. And we would just want to be thankful for your blessings and give you praise every day. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan hidup ayahmu, bagai rusa itu selalu ku hidup dalam muda hidupku di dalammu, oh Yesus. Masa aku cinta. I welcome you all to stand up. Kita berdiri semua, kita tutupkan mata kita, kita angkatkan tangan kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus Tuhan. Bukan hidup ayahmu, bagai rusa itu selalu ku hidup dalam muda hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus Tuhan. Bukan hidup ayahmu, bagai rusa itu selalu ku hidup dalam muda hidupku di dalammu, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesus Tuhan. Bukan hidup ayahmu, bagai rusa itu selalu ku hidup dalam muda hidupku di dalammu.
We want to give all our worship and all our praise to you, God. Engkau baik, Tuhan. Engkau Bapa yang sangat sayang sama kita. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang sangat baik. Dan kami sungguh mengasihi Engkau dan mencintai Engkau ya Tuhan. Kau kudus, pagi ini kami mendedikasikan untuk kebaktian ini Tuhan. Mulai dari awal hingga akhirnya Engkau akan melawat kami, urapi kami Tuhan. Khususnya Tuhan dimanapun kami berada pagi ini Tuhan. Kami percaya lawatanmu tidak terbatas Bapa. Terima kasih jamah bagi kami yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan, berikan pengharapan untuk setiap kami juga Tuhan. Kudus, kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan segala puji-pujian kami. Terima kasih, kami mau mulai dan meminta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yuk. Amin. Good morning, selamat pagi semua. Anda siap untuk memuji Tuhan? Amin. Let's go. God bless. Haleluya. God, give you all the glory, Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises.
kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Benar Tuhan. Yes, Lord. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Satu perubahan hidupku dari baru selain kasih-Mu Yesus. Aku kagumi amati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi tak mati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Amin. Yes, Lord. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi
Tuhannya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Tuhan. Ku akui tak mati kasih-Mu tiada Tuhannya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Terima kasih Tuhan. Oh yes. Mari sedang kita tenangkan hati kita pagi ini. Kita mau datang, kita mau sungguh-sungguh minta kehadiran Tuhan menjamah kita semua. Amin. Oh Roh Kudus, marilah Engkau bicara pagi ini Tuhan. Dalam mempercaya apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati kami, Kau sudah sediakan buat kami. Amin. Terima kasih. Imani saudara pagi ini Tuhan. Bagi saudara yang datang, saya percaya pagi ini saya merasa saya ada Anda yang datang dengan kebutuhan pagi ini. Ada saudara yang sedang di rumah, minta agar pagi ini Tuhan yang akan memenuhi segala setiap kebutuhan kita. Amin. Terima kasih ya Allah. Oh yes Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Nama-Mu juga ada Jehovah Jireh yang menyediakan segala apa saja kami butuhkan. Amin. Pagi ini Tuhan, Engkau kuasa-Mu tidak terbatas, Engkau tahu apa yang kami anak-anak-Mu butuhkan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pagi ini Kau akan jamah ya Tuhan. Tenang, ya. Oh hamba bersyukur. Kita satukan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kecukupan untuk setiap kami. Amin. Ya. Oh ya. Terima kasih. Oh ya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu sungguh tiada duanya Tuhan. Kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. As the first love. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus beracaralah, berbicaralah pagi ini. Kau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Pagi ini Roh Kudus sama juga minta agar Kau akan menjamah Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara. Pakai lidah bibirnya, segala persiapannya menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih kami mau buka hati kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan yang terbaik. Kami
Kami juga minta untuk setiap teman-teman yang saat ini melihat melalui via internet, biar Kau juga menjamah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Lord, we just want to dedicate our time in your hand, Father God. Speak through your servant, Father God. You want to speak deeply, profoundly through his mouth and his tongue. That you're going to use him as your instrument, Father God. So your word can penetrate in our heart, can become a rhema or become life in our heart. Father, we thank you. We just want to thank you in advance what you're about to do. And we love you, Jesus, in Jesus' name. Amin. 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 You may be seated. Anda boleh silakan duduk. Selamat pagi. Good morning. Amin. Okay. Thank you tim musik. Bless you. Mudah-mudahan ini berkati Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Bagi saudara teman-teman yang di rumah, selamat pagi juga dimanapun Anda berada. Dan thank you untuk bisa ikut live streaming di dalam kebaktian kita AFC Philadelphia. Are you exciting? Amin. Wow, tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan 7. Haleluya. Amin. Kita akan membuka dari sebagian buku, yaitu buku Wahyu. Wahyu pasal kedua sebenarnya. Wahyu itu pasal 2. Kita akan belajar di dalam buku Wahyu pasal kedua. Kalau saudara sudah dapat dari rumah, Anda bisa baca Wahyu pasal kedua dari ayat ke-1 dulu nih. Oke. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, ayat ini saudara ya, kalau saudara baca, kita sudah belajar, bagi saudara sudah tahu ayat ini ditulis oleh siapa? Yohanes ya. Pada waktu dia berada di Pulau Patmos, dan saat itu dia berdoa, dia mendapat penglihatan menulis pada 7 gereja di sana. Nah, kenapa Efesus? Bagi saudara yang kita belajar pembahasan firman Tuhan setiap hari Jumat, Efesus pada waktu itu adalah satu kota commerce city, ya, atau kota besar gitu ya. Jadi pusat bisnis, pusat fashion, pusat apa gitu, semuanya gitu. Jadi kalau shopping, jadi kalau saudara membayangkan Efesus, membayangkan kota New York saat ini. Jadi kota besar itu, ya, very strategic ya, kota yang sangat ramai pada waktu itu di Asia Kecil yang saat ini ada sekitar di Turki. Ya, jadi kenapa Efesus? Karena di situ dimulai satu pelayanan atau satu gereja yang pastinya di tengah-tengah kota ramai itu banyak sekali masalah mungkin yang sedang mereka hadapi, yaitu yang pertama mungkin penyembahan berhala, dan yang kedua mengenai segala immorality ada di dalam kota itu, karena kota besar, karena ada satu kuil Diana yang cukup terkenal di sana. Gitu. Jadi ini adalah latar belakangnya kenapa Efesus, kenapa buku ini ditulis untuk dikatakan jemaat di Efesus. Jadi ini adalah satu pesan saudara, ya, yang disampaikan oleh Yohanes. This is just a message. Jadi dikatakan begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kata malaikat itu adalah dalam bahasa Greek-nya atau bahasa Yunani angelos, yang artinya messenger. Ya. Tuliskanlah kepada messenger yang ada di kota Efesus. Nah, apa yang Tuhan pesankan? Saya berdoa agar pesan dari Tuhan kepada jemaat di Efesus juga menjadi pesan kita. Amin. Amin, saudara. Kita berdoa supaya apa yang Tuhan pesankan pada saat itu menjadi satu rema buat kita juga, ya, supaya ini menjadi pesan untuk gereja AFC Philadelphia. Amin, saudara. Nah, apa yang dipesankan Tuhan? Katanya, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya. Jadi Tuhan mau mengingatkan saudara bahwa Dia mulai dengan statement ini dari Dia yang memegang ke-7 bintang. Artinya Dia punya kuasa. Kamu ya setuju katakan amin, saudara ya. Kalau bayangkan di tangannya Dia ada 7 bintang. Betapa kecilnya kita gitu ya. Tadi katakan begini, perhatikan ayat ini. Dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Dalam New King James, he walked among the golden lampstand.
Apa pesan Tuhan buat jemaat di Efesus? Saya percaya pagi ini pesan Tuhan adalah Dia berada di tengah-tengah jemaatnya, saudara. Amin, saudara. Dia berjalan di tengah-tengah kaki Dia itu, artinya saudara, walaupun Anda nggak melihat Dia, Anda mungkin nggak menjamah Dia, Anda tidak melihat Dia secara fisikal, tapi berapa banyak yang setuju bahwa Dia ada di sini. Amin. Buktinya apa? Gak heran kalau pagi ini, kalau waktu penyembahan tadi kita merasa ada sesuatu kehangatan di dada kita. Amin. Atau mungkin bagi saudara ada mungkin yang nangis, ada bagi saudara yang mulai merasakan ada damai. Itu namanya ada hadirat Tuhan. Itu patutnya yang setuju katakan amin. Amin. Dia gak kelihatan memang betul. Pagi ini saya mau ingatkan bagi saudara semua, juga bagi yang di rumah. Waktu Anda memuji Tuhan, waktu Anda menyebut nama Yesus, waktu saudara setati, Matius 17 sehati berkumpul dan minta supaya Tuhan hadir. Berapa banyak setuju bahwa Tuhan hadir juga. Amin. Dia berada di tengah-tengah kita. Dikatakan gini, berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas ini. Nah, pagi ini kita harus dasar itu. Dan banyak saudara yang ke gereja mungkin kita pikir ya gereja kita tahu lah, ini hanya rutinitas setiap minggu. No. Kita harus imani waktu kita menyembah Dia, ini bukan liturgi, bukan hanya menyanyi, tapi kita mau memuji Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Terus sekarang ayat kedua, apalagi pesan Tuhan buat jemaat di Efesus, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, saudara, kalau kita baca di sini dikatakan, di dalam ayat ini dikatakan, aku tahu. Dua kali, dua kali dikatakan, I know. Nah, pagi ini saudara berapa banyak setuju bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Amin. Dikatakan di sini, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia tahu ministry saudara. Dia tahu pelayanan saudara. Amin. Dia tahu bagi saudara mungkin yang main musik, dia tahu bagi saudara mungkin yang masak, dia tahu bagi saudara yang akan menjadi azan. Loh, Tuhan tahu. Amin. Nah, ini kita harus ngerti, saudara-saudara, bukan performan, Anda bukan melayani untuk manusia, bukan begereja, bukan juga kepada pendeta, tapi kita mau supaya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Amin. Nah, ini dikatakan, He knows, I know. Dua kali dikatakan. Apalagi yang Tuhan tahu, dikatakan, aku tahu juga segala jerih payahmu. Ya, kata jerih payah itu adalah satu pekerjaan yang ekstra, betul kan? Bapaknya setuju bahwa juga Tuhan tahu bagi saudara yang latihan pagi ini lebih datang lebih awal. Halo? Tuhan tahu bagi saudara mungkin yang bersih-bersih gereja setelah kebaktian. Tuhan juga tahu saudara mungkin bagi saudara yang melayani, yang mungkin harus jemput-jemput. Dan saya yakin dan percaya mungkin pagi ini Dia tahu apa yang kita lakukan walaupun kita nggak sadar. Tuhan tahu. Amin, saudara. Amin, amin, saudara. He knows. Ya, apalagi yang Tuhan tahu, dikatakan Dia tahu juga ketekunanmu. Di dalam bahasa Inggris kata ketekunan adalah perseverance. Ya, itu bahasa Inggris ya. NIV boleh. Ya. I know you did your hard work and your perseverance. Perseverance itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa Greek artinya hypomone. Hypomone ini artinya menari, saudara. Artinya endurance. Saya cek. Bukan hanya endurance artinya juga passion atau sabar. Dia tahu juga bagi saudara yang harus sabar karena harus dikomplain sama orang lain. Halo. Berapa yang setuju kadang-kadang udah pelayanan, udah capek-capek, dikomplain lagi sama teman-teman. Dia tahu. Halo.
Dia tahu. Anda juga harus sabar kadang-kadang mungkin dimarahin sama orang. He knows. Anda sabar. Biarin deh, diomelin gitu kan. Apa saya pendetanya begitu. Dia tahu. Dia tahu juga kadang-kadang saudara mungkin diceritain sama orang. He knows. Saudara nggak usah ngomong apa-apa, dia juga sudah tahu. Dia tahu segala pekerjaan saudara, pelayanan saudara, jeripaya saudara. Dia tahu juga segala kesabaran Anda juga begini. Dan apa yang ingin dia tahu dikatakan, He knows that you cannot tolerate the wicked man. Dia tahu juga saudara nggak main-main dengan yang namanya dosa. Amin. Dia tahu saudara nggak kompromi dengan namanya dosa. He knows. Amin. Dan yang menarik dikatakan gini, and He knows that you have tests those who claim to be apostle but are not and have found them false. Dia tahu bahwa Anda ini bisa menguji orang yang ngaku-ngaku nabi. Artinya apa? Dia tahu saudara juga ngerti firman Tuhan. Oh, bisa ngetes nabi loh saudara. Amin. Berarti saudara bisa ngerti firman dong. Oh, lu bohong lo gitu kan. Artinya dia tahu. Dia tahu pekerjaan saudara. Dia tahu jeripaya saudara. Dia tahu kesabaran saudara. Dia tahu Anda gak main-main dengan dosa. Dia tahu juga saudara ngerti akan firman Tuhan. He knows everything. Dia tahu semuanya. Manusia gak tahu, pendeta mungkin gak tahu, manusia gak pernah appreciate, gak pernah memuji saudara. Tapi Tuhan tahu. Amin saudara. Amin. Ini yang penting. Karena Dia tahu segala pekerjaan dan pelayanan kita saudara. Amin. Pesan saya pagi ini, pesan Tuhan untuk jemaatnya, bahwa Dia ada di tengah-tengah jemaatnya pagi ini. Amin. Dan juga Dia tahu segala pelayanan saudara, segala jeripaya kita. Tapi ada ayat keempat ini saudara yang kurang, kita terusin ayat ketiga. Ketiga dulu yang kita bahasa Indonesia dulu. Thank you. Nah ini yang sama, dan kau tetap sabar, tadi kita udah lihat, dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Nah ini semua, wah ya senang kita dari puji Tuhan. Tapi kenapa ada ayat keempat? Ayat keempat ini kayaknya agak sedikit nyempil di sini. Namun demikian, aku mencela engkau. Wait. Bukannya Tuhan tadi sudah memuji kita 5 kali. Dia bilang Dia tahu segala pekerjaan kita, jeripaya kita, tidak main-main dengan Allah. I mean, feel good. Tapi why ada ayat ini? Tuhan bilang semua yang kau lakukan itu baik, tapi dikatakan ini, tetapi aku mencela engkau. Gak salah ya Tuhan. Saya pikir semuanya happy ya gitu. Tapi di dalam dikatakan di sini, namun demikian aku mencela engkau. Kalau dalam NIV atau New King James, haleluya, New King James. But I hold this against you. I hold this against you. Why? Atau Tuhan semua saya oke. Dikatakan aku mencela engkau. Ini saudara pesan yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan pagi ini. Saudara. Apa yang Tuhan sampaikan juga melalui Yohanes. Bahwa dengan saudara, Tuhan enggak mau di nomor 2 kan. Kenapa Tuhan mencela jemaat di Efesus? Karena ada ayat selanjutnya dikatakan dalam bahasa New King James lebih dikatakan gini. New King James tolong. That you have left your first love. Karena kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. You boleh mengasihi Tuhan. Anda boleh setia sama Tuhan. Anda boleh melayani sama Tuhan. Tapi pagi ini yang Tuhan mau adalah Tuhan yang nomor 1 di atas segalanya. Because you have left your first love. Artinya Tuhan
Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang bisa melebihi daripada Tuhan. Anda memberikan prioritas lebih daripada Tuhan, itu artinya Tuhan berada di nomor selanjutnya. Definisi daripada priority artinya saudara menomorsatukan segalanya. Saya mencatat di dalam Merriam Dictionary di kanan saudara bahwa definisi daripada priority, the first love, something important that must be done first or need more attention than anything else. Artinya sesuatu yang penting yang harus dikerjakan atau diperhatikan lebih dahulu. What is your priority? Terus saya baca firman Tuhan ini, saya mulai sadar dan mulai bertanya, what is my priority? I thought priority saya hanya pelayanan sama Tuhan. I thought, saya pikir tadinya priority saya adalah untuk mungkin mengasihi gereja Tuhan. Loh, Tuhan nggak celah mereka karena tidak mengasihi dia loh. Tuhan juga tidak mencela jemaat di Efesus bahwa engkau sudah lama nggak ke gereja. Tuhan juga tidak pernah mencela, saya tidak pernah membaca bahwa Tuhan mencela jemaat di Efesus karena karena tidak mengasihi atau tidak rajin melayani. Tuhan semua tahu. Tapi yang Tuhan cela kepada mereka adalah they left the first love. What is the first in your life? Amin. Apa sih kira-kira yang pertama di dalam kehidupan saudara? Lebih daripada Tuhan, mungkin bisnis, mungkin pekerjaan, mungkin juga keluarga atau seseorang atau anak atau suami atau istri, I don't know. Sesuatu yang mengambil posisi lebih daripada Tuhan. No, Anda bukan menyembah orang itu. No, saya tahu kita tidak menyembah pekerjaan kita, tapi do we give priority more than others? Amin. Saya pikir tadinya saya oke. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, something wake me up. Tuhan katakan, He knows everything that you do. It's nothing wrong with that. Artinya apa yang saudara lakukan itu benar. Saudara memuji dia, saudara setia dengan dia, saudara pelayanan dan semuanya. Tapi ada ayat keempat ini yang I don't understand, make me confused. Why he hold against me? Kenapa masih dicela sama Tuhan? Saya pikir kita semua oke. Tapi dikatakan, you have left your first love. Amin. Pesan Tuhan yang selanjutnya adalah, jangan pernah menaruh Tuhan selain daripada nomor satu. Because pada mulanya adalah Tuhan, dan Tuhan selalu nomor satu dalam kehidupan kita. Amin. Terusin ayat ini, ayat kelima. Kata ini dimulai dengan kata remember. Ingat. Do you remember what God has did for you? Remember. Tuhan mulai ayat kelima ini dengan simple kata remember. Artinya ingat. Bahasa Indonesia tolongin. Tolong kita gambarkan ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kata ini dimulai dari kata ingat. Kamu ingat gak sih waktu pertama kali kamu nangis-nangis minta kesembuhan? Do you remember when you cry out to God and you asking for healing? Kamu ingat gak sih waktu pertama kali kamu teriak-teriak minta tolong supaya suami kamu, istri kamu, anak kamu dirubahkan Tuhan? Do you remember that? Kamu ingat gak pertama kali waktu kamu minta tolong sama Tuhan, kamu minta sampai puasa-puasa sama Tuhan, minta pekerjaan misalnya, atau minta bisnis kita diberkati? Do you remember that? Tuhan cuma bilang gitu, ingat akan segala yang aku lakukan. Do you remember? Apalagi ini the first statement that Tuhan bilang setelah He knows and dia mencela. Dia katakan,
Ingat. Bahasa Inggris gitu. Ya. Remember. Therefore from where you have fallen. Sudah lama jatuh. Loh. Tuhan memberikan kita pada kita semua berkat itu adalah satu kebaikan Tuhan, by His grace. That's the one. Amin. Saya mau kasih tahu kalau kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan memberkati kita, itu adalah by His grace. Tuhan tidak harus melakukannya. Amin. He's not obligated to do it. That's the one. Tapi dia adalah by His grace. Ini yang disebut favor. Keluaran 11 ayat 32. Keluaran pasal 11 ayat 32 bahasa Indonesia. Keluaran 11 ayat kedua, sorry. Iya. Thank you. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Jadi cerita ini pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, dan Tuhan katakan gini, kamu minta kepada tetangga-tetangga. Anda bayangin saudara, kalau saudara misalnya mau ke Amerika dulu, ya, kalau dari yang di Indonesia, di Surabaya, di Jakarta, sebelum saudara mau pergi ke Amerika, terus saudara ketemu sama tetangga, minta semua barang-barang. Itu kayak gitu ya. Di Bogor misalnya, terus minta itu tetangga-tetangga, sini, kamu besok ke Amerika gitu. Ayat ketiga ini aneh loh saudara. Ya, ayat ketiga ini aneh loh. Lalu Tuhan membuat orang Mesir apa? Bermurah hati. Tuhan membuat tetangga saudara bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata karena mereka bilang, oh ini ada pengikut Musa. Mereka kasih. Bahasa Inggris lebih bagus ini. Ayat ketiga dikatakan gini, New King James itu. And the Lord gave the people apa? Favor. Amin sudah. Favor. Favor itu more than blessing. Favor itu more than kesembuhan. Favor itu segalanya karena Tuhan beri mereka favor. Amin sudah. Ini saya merasa bagi saudara yang diberkati Tuhan itu adalah karena favor dari Tuhan. Amin. Pekerjaan kita adalah favor dari Tuhan. Amin. Bisnis adalah favor dari Tuhan. Kesehatan kita misalnya masih bisa bernapas di tengah-tengah suasana COVID ini, kita adalah favor dari Tuhan. Amin. Saudara. Favor itu bukan bentuknya duit saja. Amin. Favor adalah semua dikasih orang, saudara juga dikasih makanan juga, itu adalah favor dari Tuhan. Amin. Itu adalah favor. Tapi ada di ayat 3 pasal 32 ini yang ada kurang enak ini. Pasal Keluaran 32. Ayat yang kedua sampai ketiga. Keluaran 32 ayat kedua dan ketiga. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Ini setelah dari Keluaran 31, Keluaran 11 ditolong Tuhan, terus sampai kepada Keluaran 32, ada perhatikan ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istri. Dari mana anting itu? Dari tetangganya, dari si Kastim, si Amir, segala macam juga kasih, betul ya? Dan dikatakan gini, tanggalkanlah emas, anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu,
anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Mau diapain? Ayat ketiga. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada. Jadi mereka bilang, copotin aku. Emas-emas itu semua copotin. Kasihkan kepada aku. Dia bawa ke ayat keempat ini yang benar-benar so annoying. Ada ayat keempat ini. Diterimanya itu dari tangan mereka, lalu Harun dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Favor yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka. Mereka sembah lagi dijadiin Tuhan. Pagi ini Roh Kudus mengingatkan saya, hati-hati jangan sampai berkat yang Tuhan berikan kita sembah lagi, kita jadikan berhala lagi. Amin. Kita lupa pada waktu dalam keadaan susah kita ditolong Tuhan, tapi pada waktu senang malah berkat yang Tuhan berikan kita sembah lagi. That's what happened dengan keadaan bangsa Israel. Kenapa Tuhan marah? Kenapa? Favor yang dari Tuhan. Loh, pagi ini gak salah dengan favor. Saya tidak bilang salah dengan kekayaan juga. No. 1 Timotius 6 ayat 6 kata, akar dari kejahatan bukan duit, adalah cinta Allah. Tapi pagi ini kalau kita konteksnya dengan bicara favor, apapun yang sedang Anda hadapi pagi ini, ingat, remember. Amin. Remember. Ingat bahwa Tuhan itu baik buat kita. Itu doang. Pesan Tuhan kepada melalui Yohanes kepada jemaat di Efesus. Dan saya bisa katakan, saya berdoa juga pesan yang sama buat jemaat di sini. Ingat, dia ada di sini. Walaupun saudara kalian dia, walaupun saudara tidak pegang dia, walaupun tidak Anda melihat secara fisikal, yang tidak ada bukan berarti tidak kelihatan, bukan tidak berarti tidak ada. Even you don't see, it doesn't mean it's not there. Amin, saudara. Well, we cannot see it, you cannot see it physically, you cannot even touch him, but it doesn't mean he's not there. Roma 4 ayat 17 dia katakan dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Belum kelihatan dalam mata jasmani kita, berarti bukan berarti nggak ada. He created the thing, dalam bahasa Inggris, they are not as though they were. Dia membuat yang belum ada bisa jadi ada. Artinya tadinya belum sudah ada, cuma kita belum lihat aja. He knows that what you have to do. Dia tahu juga segala pekerjaan kita. Saudara yang melayani, ada yang jeripaya, ada yang pagi-pagi harus bangun, ada yang harus pelayanan, ada harus cat vakum karpet, mungkin bersih-bersih gereja. Oh, he knows that. Hasdul nggak tahu mungkin. Nah, saya thank you pada beberapa saudara, saya nggak sebut namanya, ada yang setiap hari Selasa buatin dan kamu buangin sampah, vakumin gereja dan bersihin gereja. I don't know, mungkin saya nggak cek setiap hari, tapi berapa yang setuju? Tuhan tahu. Dia tahu jeripaya kita. Dia juga tahu kesabaran saudara. Anak-anak, aduh pegel hati, udah lakukan semuanya, tetap aja dikomplain, tetap aja merasa orang nggak puas. Well, he knows. Dia juga tahu saudara nggak main-main dengan jalan dosa. Betul saudara? Firman Tuhan ngomong, kau tidak bisa toleran dengan yang namanya dosa. Kau selalu berkata iya dan iya, tidak dan tidak. Dan dia juga tahu saudara ngerti akan firman, karena Anda bisa ngecek, ngetes akan nabi-nabi palsu. He knows. Don't worry, he knows. Saya nggak tahu, manusia lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Tapi ada ayat ketiga itu, ayat yang keempat dikatakan, tapi aku mencela kau. Why? Saya mengulangi. Karena mungkin kita sudah meninggalkan kasih kita yang murah-murah. Amin, saudara. Boleh saya tanya ini, what is your priority? Apa sih kira-kira menjadi prioritas saudara pagi ini? Kita setia, kita melayani, ada yang mungkin rajin
rajin dan segala macam. Tapi kayak ini yang membuat saya menjadi wake up. Apa sih yang firman Tuhan katakan? Remember. Penyakit manusia paling modern, penyakit modern manusia paling common adalah lupa. Kenapa orang bisa bercerai? Karena lupa sih akan cintanya sama istri dan suami. Betul? Kenapa manusia bisa berantem? Karena lupa akan kebaikan orang lain. Betul? Remember. Terusin ke Wahyu 2 tadi ayat kelima, tolong nih. Wahyu 2 ayat kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dikatakan apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Kata bertobat di dalam bahasa Inggris repent. Repent itu dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia artinya bukan hanya bertobat nangis. Saudara bukan hanya bertobat, wah minta ampun terus saudara meleran semua. Kata bertobat artinya berbalik, change your mind, ganti paradigma saudara. Kata bertobat itu adalah sesuatu kata berbalik daripada jalan kita. Itu arti daripada pertobatan. Amin saudara. Saya mau katakan ini kepada teman-teman yang nonton ya, kalau streaming. Kata bertobat itu bukan hanya bilang Tuhan minta ampun, terus Tuhan sudah berdoa. Tuhan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang pengasih, penyayang. Dia selalu mengampuni kalau kita minta ampun. Pasti. Tapi kata pertobatan yang sejati metanoia itu artinya change your mind, berbalik daripada jalan-jalan, ganti pikiran kita. Kalau dulu pikiran kita kotor, pikiran kita keras, pikiran kita jahat, diganti Tuhan. Itu namanya pertobatan. Firman Tuhan katakan pertobat. Nah, indahnya gini, setiap kali ada kata pertobatan, itu artinya Tuhan kasih kita kesempatan. Amin. Kata bertobat itu selalu diasosiasikan dengan kata second chance. Selalu Tuhan kasih warning kepada kita. Loh, saya pernah katakan saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam yang selalu mau menghukum. Ini saudara yang punya anak nih. Saya pernah bagi saudara yang belum pernah mendengar, ya saudara, kalau misalnya anak kita berbuat salah, ini sebagai saya, ini sebagai bapak, kira-kira saudara mikir, kapan nih anak gue salah, gue udah lama gak gebukin ini. I don't think so. Ya, bapak yang benar maksudnya ya, atau mama gitu ya. Saudara akan kasih ngomong gini, mama kasih tahu ya, sekali lagi mama pak lu, kan gitu kan, mama pukul kan gitu. Tuh anak masih bandel gitu. Pasti saudara ngomong ini. Ini satu orang ini udah 2 kali gue sikat sekali. No, I don't think so. Saudara akan pikirin, Papa kasih tahu sekali lagi ya. Ini benar-benar ya, nggak main-main. Kalau sekali lagi ya, ini gue akan pukul. Sampai mungkin beberapa kali. Kenapa? Tujuan kita supaya kalau bisa jangan mukul. Betul saudara? Tetapi kalau terus-terusan begitu, udah 15 kali atau 7 kali dikasih tahu demikian, harus dipukul. Kenapa? Kalau enggak dianggap papa ngomongannya bohong. Itu artinya disiplin. Tuhan juga gitu. Jadi jauhkan dari pikiran kita bahwa Tuhan itu mau menghukum. No! He doesn't want to punish you. He doesn't want to even chastise you. He just want to give you warning. Kata bertobat itu artinya warning buat kita. Amin. Supaya jangan berbuat lagi gitu saudara. Tuhan sudah kasih tahu semuanya. Kata bertobat, kembali kepada jalan metanoia, artinya tenang. Kembali kepada jalanmu yang dulu dikatakan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin. Jadi kita penting saudara, yang penting jangan keraskan hati kita. Jangan kita play around with grace.
Ada orang yang minta ampun terus. Iya, Tuhan ampuni, saya percaya. Iya, kau keburu. Amin. Karena grace itu ada limitnya. Jangan Anda Galatia 6:7, janganlah kita mempermainkan Tuhan. Galatia 6:7 ngomong gitu. Artinya kita playground with grace, kita masih main, dikasih kesempatan gitu lagi. Kayak tadi cerita tadi, pukul ya, mama pukul, tapi kalau udah terlalu sering begitu, kalau Pak Tuhan nggak melakukan, dia bukan Tuhan yang mendisiplin. He is God of deity God. Dia adalah Tuhan yang justice, Tuhan yang adil. Dia tahu kapan harus mendisiplin anak-anaknya. Kalau dia mendisiplin bukan berarti dia membenci, tapi dia mau mengkoreksi kita. Amin. Konsekuensinya apa? Ayat ini diterusin. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Kata kaki tiang dalam bahasa Indonesia kita bingung, kita pikir kaki. Tapi dalam bahasa Inggris, tolongin, artinya lampstand, lampu. Ya, betul kan lampstand? Ya, dikatakan, remember therefore where you have fallen, repent and do the first work, or else, atau kalau enggak, or else I will come to you quickly. Tuhan gak berlama-lama loh. Karena something crucial, sesuatu yang penting. Tuhan gak nundur, dan kata quickly artinya quickly, cepat dia akan datang segera. Dia katakan, and he will remove your lampstand from its place unless you repent. Perhatikan. Kata lampstand itu artinya lampu. Kalau nggak ada lampu gimana? Anda datang ke gereja kalau nggak ada lampu, you nggak bisa lihat muka saya ganteng. Amin. Oh, pasti. Amin, 2 orang apa? Hai lo. Tapi kata lampstand itu artinya lampu, saudara. Pada waktu kegelapan Anda, waktu gereja gelap, Anda boleh memuji Dia, Anda boleh menyanyi, Anda boleh melakukan tugas-tugas keagamaan, tapi Tuhan nggak ada di sini. How ironi. Untuk membayang bagaimana ironisnya kita menyembah Tuhan, seperti dalam kegelapan. Where are you, God? No wonder banyak orang ngomong, saya doa, saya minta, saya puasa, dan segala macam, tapi sepertinya God is not there. Are you there, God? You're waving, you try to grab something, but it seems like He's not there. Why? Because you don't. Saudara nggak ada. You have no clue where God is. Maybe, just maybe. You in the dark. Saudara ada dalam kegelapan nggak sih kira-kira? You are doing routinity. Saudara melakukan tugas keagamaan sih. Anda mau nyanyi, Anda main musik, Anda main operator LCD, saudara event khotbah, itu hanya tugas keagamaan. Amin. Saya nggak mau hanya, ya pastor khotbahnya mana, it's not my point, it's not my goal. Saya mau agar setiap firman yang Anda dapat, Anda terima, dimanapun saudara berada, bagi saudara akan menjadi rema, akan merubah kehidupan kita. Amin. Saudara. Akan membuat saudara berubah. Itu tujuannya. Tapi how irony, betapa ironisnya. Whatever you do, you thought you make God please, all of a sudden He's not there. Dia nggak ada di situ karena saudara seperti menyembah dalam kegelapan. Dan firman Tuhan kasih warning. I will come to you, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Kecuali kamu bertobat. Simple.
Hari ini Tuhan mau supaya kita berbalik daripada jalan-jalan kita. Amin. Kita berbalik mungkin daripada losing first love. Mungkin bagi saudara bilang, saya pelayanan cukup kok. Oh, ini serius. Masalahnya tidak ada pernah dibaca, kita tidak pernah membaca bahwa Tuhan mencela karena kita nggak doa atau nggak baca firman. Ya, itu ada cerita lain. Tapi pagi ini Tuhan hanya mencela karena because you have lost, you have left your first love. Amin saudara. Oh nggak pagi ini kita mendedikasikan kembali iman kita. Kita mau bilang, you are the first one, God. Engkau satu-satunya dalam kehidupanku, Tuhan. Engkau satu-satunya dalam imanku. Yuk kita akan tundukkan kepala, kita akan bangkit berdiri. Saya undang para pemusik kita akan minta sama Tuhan. Haleluya. Anda yang di rumah saudara boleh join kita, ikut sama-sama, kita mau berdoa, kita minta, kita mau mendedikasikan lagi untuk firman Tuhan ini. Saya mau berdoa agar firman yang kita terima, pesan Yohanes ini menjadi pesan kita gereja di tempat ini. Amin. Haleluya. Aku yang tadi aja, saudara gampang. Yang apa yang terakhir kabur. Haleluya. Kau ku kagumi, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Itu tadi saya duduk, saya merenungkan firman Tuhan. Kau kita bisa kagum dengan kasih Tuhan yang tiada duanya. Bapaknya setuju bahwa Dia mengasihi kita tanpa pamrih. Amin. Dia mengasihi kita lebih daripada segalanya. Bahkan Dia rela mati buat saudara dan saya. How we love that. Itu dasarnya kita menjadi anak-anak orang Kristus, disebut orang Kristen. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita begitu rupa. Kita yang dulu dosa, kita yang dulu melakukan segalanya, kita diampuni. Oh, we love that. Kita senang itu. Makanya kita senang pada waktu kita nyanyi, kasih Tuhan tiada duanya. I number one. Everybody like that. Walaupun dosa Anda, saya katakan merah seperti misi, akan Tuhan buat seperti putih seperti salju. Kita juga percaya pada waktu kita berdosa, kita untuk minta ampun, Tuhan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, tanpa question, tanpa syarat, Tuhan ampuni gitu aja. Oh, we love that. Makanya kita nyanyi ini. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sebentar. Kita senang kita nyanyi lagu ini karena kasih Tuhan tiada duanya. Let me ask you something. Bisa nggak pada saat yang sama kita bilang sama Tuhan, Tuhan Kau juga tiada duanya buat kasihku kepadamu Tuhan, Kau tiada duanya. Kau ada satu-satunya dalam kehidupan, satu-satunya di dalam karena Tuhan gak pernah di posisi nomor 2. Tuhan selalu nomor 1. Amin. Berikan prioritas saudara kepada Tuhan pagi ini. Juga para teman-teman yang nonton. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita bersyukur sama Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati,
mungkin sedang membawa beban pagi ini, dimanapun Anda berada. Minta agar Tuhan memberikan mata rohani kita yang terbuka dan percaya bahwa Dia ada di sini. Amin. Dia ada di sana juga di tempat saudara. Yes. Tuhan ada di mana-mana, omnipresent. Dia tidak terbatas dengan jarak dan waktu. He can be anywhere. That's God. That's our God. Anda gak bisa lihat, bukan berarti Dia gak ada. Rasakan pagi ini kalau ada sesuatu, something is warming in your heart, is warm in your heart. And you feel that you want to cry. And you feel something's really like pushing you against your chest. That's God. Ada sesuatu yang mendorong hati kita sehingga kita bisa merasakan kedamaian. Itu adalah God. And don't worry, He knows whatever you do. He knows whatever you have been doing, your deed, your perseverance, your hard work, your intolerance, everything He knows. Saudara nggak perlu dilihat oleh manusia. Saudara nggak perlu untuk dapat pujian dari manusia. Saya berdoa pesan yang sama juga untuk kita semua. Tapi pagi ini hati-hati, jangan pernah kita mendoakan Tuhan, menaruh Tuhan nomor 2. Don't put Him in the second place. He'll never be the first, the second. He's always the first. He's God. He was God before. He will be God no matter where. Jangan selalu menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Repent. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Yes, Lord. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Yes, Lord. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. And the last word di ayat 5 Tuhan katakan repent. Metanoia, artinya berbalik daripada jalan-jalan kita, berbalik mungkin daripada pikiran kita, berbalik daripada kebiasaan kita. Repent. Why? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia akan berikan kita kesempatan lagi. Second chance. Yes. Listen to me, church. He is a God of second chance. He always gives a second chance for you and me. Why? Because He doesn't want to punish you. No, He wants to chasten. But He wants us to come back to Him, repent. Kau kembali kepada jalan-jalanmu yang sempurna. Saya nggak tahu jalan saudara yang sempurna. Boleh saya akhiri dengan statement ini. Kalau saudara dulu rasa ingin menyembah Tuhan lebih besar daripada yang ada sekarang, mungkin saudara sudah meninggalkan kasih Tuhan. Something you put more important, more priority other than God, artinya sudah menaruh Tuhan nomor 2. Kalau dulu saudara mendengarkan firman Tuhan rasanya ada perasaan exciting menggebu-gebu, tapi sekarang ya biasa-biasa aja karena udah tahu. Artinya sudah meninggalkan kasih yang no, bukan dosa. Tuhan tidak pernah bilang kau berdosa, kau tidak pernah menyembah Tuhan, kau tidak pernah ke gereja. Itu bukan masalahnya. Tapi kau sudah meninggalkan lost your first love.
Roh Kudus pagi ini, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi aku berdoa ya Tuhan, buat kami sadar ya Tuhan, the worst thing sometimes we don't know, kita sudah kehilangan kasih kita tapi kita gak pernah tahu. Saya membayangkan Tuhan, saya udah lama mungkin udah lupa akan kasih-Mu. Do you remember when you showed first love life? Kira-kira saudara ingat gak sih? Dulu waktu aku datang ke gereja pertama kali, aduh aku sebenarnya datang. And we all forgot about it. Dulu waktu aku menyanyi pertama kali, dulu waktu aku mendapatkan firman pertama kali, rasanya aduh senangnya banget. Tapi sekarang kayaknya udah lupa lagi. This maybe you have lost. You have left your first love. Apalagi ini renungkan firman Tuhan. Kau mengagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau beri dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. That's remember. Kita mengakui dalam hati, kita kagum sama Tuhan. Ternyata Tuhan luar biasa. Ada banyak hal dalam kehidupan saya bukan merenungkan. Oh luar biasa. Dulu kita nggak tahu, tapi sekarang kita sadar setelah Tuhan izinkan semua ini terjadi. Ternyata Tuhan mau melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pikirkan atau kita doakan. Amin. That's we call remember. Remember. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan pertolongan Tuhan. Ingat akan selalu daripada janji-janji Tuhan. Meteraikan sekali lagi Tuhan firman-Mu. Dan aku minta sebagai hamba-Mu Tuhan, agar firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Kau akan mengurapi, memberikan kami hikmat sehingga kami boleh jadikan ini menjadi rema. Biar pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus juga menjadi pesan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Atau di kota dimanapun kami berada. Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, saat ini kami juga mau mempersiapkan hati kami. Kami mau menerima perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus yang artinya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan tidak pernah minta kita untuk mengingat hari kelahirannya. Tidak pernah Tuhan bilang ingat akan segala kelahiran. Kita peringati karena kita mengasihi. Tapi firman Tuhan ingat akan pengorbanan. 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, Paulus kata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu. 1 Korintus 11 23 telah aku teruskan dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu dia diserahkan, Paulus katakan, ya Tuhan mengambil roti, ia mengambil roti. Tolong ingat 1 Korintus 11 23. Terus Tuhan bilang gini, lalu ia mengambil cawan sesudah makan. Dan Tuhan ngomong ini, minumlah kamu semua daripada cawan ini. Dan pagi ini kita akan melakukan yang sama. Artinya kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Dan bagi saudara mungkin yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kalau saudara ada perjamuan kudus, ada roti dan lagu, Anda bisa join bersama dengan saya, dengan kita semua. Dan kita pagi ini kita minta, karena firman Tuhan katakan,
Apa yang disatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Amin. Roti adalah melambangkan tubuh Tuhan. Kalau Tuhan adalah kepala, berarti kita adalah tubuhnya. Dia mau tubuh dan kepala disatukan. Setiap anggota tubuhnya disatukan juga. Amin, saudara. Saya mau berdoa untuk setiap rumah tangga, setiap hubungan, setiap keluarga akan disatukan Tuhan di dalam kasih Tuhan. Amin. Dan darah Yesus, 1 Petrus katakan oleh 1 Petrus 2 katakan oleh biru-biru darahnya kita telah menjadi sembuh. Apapun nama penyakit kita menjadi sembuh. Dan kita mau berdoa, kita mau lakukan. Dan saya undang petugas. Bapak bungkus hati dengan darah kudus-Mu, biar roti dan anggur ini membawa kesatuan, kesembuhan buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembahku di tangan kanan kita, roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Secara fisik kita memegang roti dan anggur, tapi di alam roh secara spiritual kita akan makan tubuh dan minum darah Tuhan. Yang artinya kita akan menyatu di dalam Tuhan. Tuhan bersatu di dalam kita. Kita angkat di tangan kanan kita, tapi sebelum saudara berdoa agar saudara makan, kita akan minta agar Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami untuk menyatu dengan tubuh dan dengan darah-Mu Bapa. Dan saat ini kami angkat tangan kanan kami mengaku ini adalah lambang daripada tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan buat kami di atas kafan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami mengaku juga Engkau adalah kepala kami dan kami adalah tubuh-Mu ya Tuhan. Tuhan, satukan tubuh-Mu di tempat ini. Aku berdoa Tuhan untuk setiap hubungan, setiap rumah tangga Tuhan, Kau satukan dengan lebih. Kami mau tolak segala perpecahan, perceraian apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sudah disatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia atau keadaan. Tuhan, aku berdoa pagi ini Tuhan untuk setiap rumah tangga yang sudah mulai dingin, Tuhan Kau akan satukan lebih lagi dengan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Kami sambut Tuhan roti yang melambangkan tubuh-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan bersama. Thank you.
Lalu 1 Korintus 11 ayat ke-25 dikatakan, lalu Yesus mengambil cawan sesudah makan, mengucap syukur atasnya dan berkata kepada murid-muridnya, minumlah kamu semua dari cawan ini, semua cawannya adalah lambang daripada perjanjian baru. Tuhan, saat ini kami percaya dan mengakui ini adalah lambang daripada darah-Mu yang sudah tercurah buat kami. 1 Petrus 2 katakan, oleh itu bilur-bilur darah, by your stripe we are healed. Saat ini Tuhan, kami pegang anggota tubuh kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit sembuh, sakit jasmani, sakit rohani. Tuhan, aku juga minta berdoa untuk setiap kami yang saat ini nonton melalui streaming ini Tuhan. Oh, apapun nama penyakit mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit sembuh. Darah Yesus yang menyembuhkan itu. Terima kasih Bapak, kami sambut Tuhan anggur yang melambangkan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Let's drink together. Oh, thank you. Kita percaya maka kita akan melihat. Kita ucapkan thank you untuk kesembuhan, untuk kesatuan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Firman Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk kesatuan yang Kau berikan buat kami. Segala puji hormat, segala syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Anda katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk semua. Are you blessed? Amin. Seperti biasa kita akan membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Kita mengembalikan perpuluhan kita mau menaruh Tuhan yang nomor satu. Amsal 3 kata-kata persembahkan yang pertama buat Tuhan. Jadi sebelum kita memakai segala sesuatu, kita mau mendedikasikan buat Tuhan. Bagi saudara yang setuju, kita angkat di tangan kanan kita, berarti kita sikap hormat. Jika angkat di tangan kanan kita juga kita bersyukur karena kita masih sehat. Tuhan masih berikan pekerjaan buat kita. Tuhan, kami angkat tangan kami bersyukur untuk berkat sepanjang minggu ini. Kami berterima kasih untuk pekerjaan kami berterima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Mungkin bagi kami banyak yang mau bekerja tapi belum kesempatan untuk bekerja. Pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Pagi ini kami ingin bawa apa yang menjadi milik Tuhan. Kau berkati tangan-tangan kami yang bekerja, Kau berkati yang bisnis, Kau berkati anak-anak kami juga yang di rumah, Kau berkati. Tuhan, kami percaya apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Katakan yuk, amin, 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 amin. Pengumuman gimana dulu? Oke. Shalom. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa ya. Waktu bulan Februari sebenarnya saudara percaya setiap doa itu jawaban dari Tuhan ya, tidak, dan nanti. Pasti dijawab, itu jawaban ketiga itu ya.
tahun lalu seperti yang kita tahu Februari kita membeli rumah yang di Darien. Dan pada saat itu saya sama anak-anak kita selalu membawa rencana kita tuh ke dalam tangan Tuhan. Terus seperti nggak tahu kita bilang Jordan, tahun depan kita beli rumah lagi. Sepertinya kayak nggak masuk akal ya, baru beli satu gitu terus kita udah bilang tahun depan kita beli rumah lagi. Tapi semua apa itu selalu saya bawa dalam rencana Tuhan. Tuhan, kalau Engkau kehendaki, apapun yang seperti yang saya sering kali bilang, kita ini bendaharanya Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, kita itu tidak punya apa-apa. Semua yang kita miliki itu semua punya Tuhan dan kita harus mempertanggungjawabkan. Itu yang selalu saya sering kali saksikan, saya suka katakan, kita ini nggak ada apa-apanya, benar-benar kita nggak punya apa-apa. Jadi ingat, apa yang kita perbuat, apa yang kita miliki, itu semua harus kita kembalikan pada Tuhan. Dan seperti di firman Tuhan juga bilang, bendahara yang baik apa yang jahat, ya kan? Kita dikasih talenta, seberapa yang kita dikasih, itu kita harus bertanggung jawab. Jadinya saya bilang sama anak saya itu, dan itu seperti itu ya, dan kita jalani seperti biasa hidup itu. Dan Februari, nggak taunya tahun kemarin, tahun ini ya, tiba-tiba Jordan bilang, "Mah, ini udah 1 year." Ya udah yuk kita lihat. Terus maaf kata, kita bukan banyak uang. Terus terang kagak, tapi balik-balik lagi. Ya Jordan, kita bisa lah. Itu oke. Langsung kita lihat dan kita bilang, Han, kita cari. Oke, kita cari. Udah lihat 10 rumah, tapi nggak ada sesuatu yang ini. Terus tiba-tiba yang terakhir ini kita lihat, ya udah kayaknya Tuhan yang kasih lah ini. Seperti udah ada sesuatu yang ini kita jalani dan nggak taunya COVID, ya kan? Itu Februari akhir kan, akhirnya Maret awal udah COVID. Ya, udah mungkin rencana Tuhan juga. Ya sudah, seperti kayak bilang, kalau memang Tuhan kasih ya jadi, kalau enggak ya juga Tuhan yang kehendaki nggak jadi. Jadi kita tuh biasa aja gitu loh. Setelah itu totonya April, Han bilang, jadi untuk settlement. Oh ya, ya sudah, jalan semuanya. Seperti kadang-kadang kita nggak pikir di dalam keadaan COVID kayak begini, tapi hal yang ajaib bisa terjadi gitu loh ya. Banyak orang nggak ada kerjaan, tapi kita masih bisa membeli lagi. Terus aku bilang, Tuhan, balik-balik ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Setelah proses rumah itu selesai, karena kita juga nggak tahu lagi, 3 bulan saya nggak kerja. Saya lagi duduk di rumah, Tuhan, 3 bulan ya saya nggak kerja juga nih. Tapi makasih ya Tuhan buat pemeliharaanmu. Baru kita berbicara dalam hati begitu, tiba-tiba teman telepon, teman-teman kamu mau kerja? Iya kerja. Dan pada saat itu juga besokannya saya baru tahu kalau rumah yang kita beli itu cara Tuhan tuh luar biasa. Sebelah rumah tau-taunya gasnya leaking dan PGW akhirnya datang ke tempat kita juga dan dia mengecek juga akhirnya. Terus rumah kamu heaternya ada yang leaking gitu loh. Terus jadi sebelum kita rencana rumah itu kan memang untuk dikontrakkan. Jadi kayaknya loh kok bisa tepat waktu gitu loh. Saya dapat kerjaan dan itu taunya leaking, pipanya juga bocor. Gak ketahuan kalau pipa di dalam tembok itu yang bocor juga. Jadi banyak sekali yang mesti dibetulin gitu. Jujur uang yang waktu kita beli itu, uang itu ya memang cuma untuk membeli rumah, jadi bukan dan renovasi sebagian. Tapi nggak ada untuk yang buat tambahan ini belum ada gitu loh. Tapi kok Tuhan tuh tepat waktunya selalu menolong. Dimana saya dapat kerjaan ini dan saya bisa untuk mengcover renovasi yang belakangan ini gitu loh. Dan itu juga tidak sedikit. Saya bilang, aduh Tuhan, makasih benar-benar Tuhan. Engkau tahu dibalik sebelum yang kita ini itu. Karena baliknya saya bilang, rumah ini bukan rumah kita, rumah ini rumah Tuhan. Saya bilang. Jadi apa itu semua saya balikin, Tuhan ini rumahmu. Jadi bukannya kita punya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, nggak habis-habisnya kalau kita menempatkan Tuhan seperti yang saya bilang, Tuhan tuh nomor 1. Segalanya itu Tuhan. Jujur kita itu berjalan tuh ya, badai itu datang ya, bukan cuma datang, badai itu selalu bergelombang. Dan kadang-kadang tuh badai itu bisa menghampas kita. Tapi ingat satu perkara, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kalau kita pandang Tuhan itu kita bisa lewati badai apapun, gitu loh. Kenapa? Hidup kita itu sementara. Kita yang kita tuju adalah eternal, hidup yang kekal ya. Jadi semuanya itu Tuhan yang akan memperhitungkan. Jadi ingat, kita apapun yang kita hadapi, mungkin saat ini kita nggak ada kerjaan, just berserah sama Tuhan, percaya gitu loh. Tuhan kalau udah Tuhan izinkan ini terjadi, karena COVID ini kan memang terus, toh nggak akan hilang seperti penyakit yang lain. Tapi
kita hadapi semua itu. Jadi karena kita tahu kalau kita hidup untuk Tuhan, Tuhan sudah persiapkan semuanya. Ingat itu aja yang saya mau sampaikan, dan hari ini juga saya mau dedikasikan kalau ada teman-teman yang bisa hadir hari ini, kita mau doa di rumah itu dan kita mau serahkan rumah itu untuk Tuhan. Jadi saya mengundang kalau bisa habis kebaktian ini untuk datang ke di Biola 2529. Biarlah ini semua hanya dibagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau doain dulu ya. Oke. Saya kenal keluarga ini sudah berapa tahun ya? Hampir 20 tahun ya. Saya tahu struggle yang mereka dulu hadapi ya. Tapi saya juga percaya karena kesetiaannya. By the way tadi saya ada mention nama seorang yang bersih-bersihin gereja setiap hari Selasa. Anda melihat sampah-sampah semua dibuang, ini orangnya saudara. Amin. Ya, tepuk tangan dulu. Amin. Kenapa saya ngomong ini? Karena loh, manusia nggak bisa balas. Gereja tidak pernah bayar dia sama sekali. Tapi saya percaya Tuhan kita selalu membalas. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Dan ditambah lagi juga saya nggak sebut jumlahnya. Saya tahu persis gaji setiap bulan, setiap minggu yang didapatkan bersama dengan semua expenses yang dia harus dikeluarkan. Itu sebenarnya nggak masuk di akal. Bukan hanya beli rumah satu, tapi sudah 2 sudah. Why? Boleh saya pindah sedikit ya. Karena beberapa tahun yang lalu mereka mengalami financial yang luar biasa sampai salah satu rumahnya sampai sempat disita. Tapi Bapak yang setuju bahwa Tuhan menggantikan lebih daripada itu. Amin. Dan saya percaya pagi ini Tuhan nggak pernah pilih kasih. Ya kalau dia bisa lakukan untuk Aten, Bapaknya setuju. Bagi saudara yang setuju, kita akan angkat tangan kita. Dia juga bisa melakukan hal yang sama. Amin. Tuhan terima kasih, dan saat ini kami satukan iman kami Tuhan. Kalau Engkau dapat melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Ibu Atin, dan hamba percaya juga Tuhan, roh yang sama juga ada untuk setiap kami. Baik yang nonton di streaming atau yang di sini, Tuhan Engkau akan berkati kehidupan gerejamu. Dan khususnya pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk rumah yang kedua yang sudah Kau berikan buat keluarga ini. Tuhan kami dedikasikan sebentar, kami mau berdoa biar saat ini Kau menguduskan tempat yang akan kami injak dan kami pegang hati. Tuhan pagi ini juga kami minta proteksi-Mu Tuhan untuk keluarga ini, Tuhan, untuk Ibu Atin dan juga seluruh keluarganya, untuk Jimmy yang saat ini ada di Indonesia, di Jakarta juga Tuhan. Tuhan kami percaya Kau juga akan menyatukan rumah tangga keluarga ini. Terima kasih dan Tuhan berkati juga untuk kedua anak mereka, Jordan dan juga Joshua. Tuhan Kau pakai kehidupan mereka dengan lebih lagi. Berkati pekerjaan Jordan, berkati masa depan sekolah Joshua juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya ini adalah permulaan daripada tingkap-tingkap langit yang Kau akan bukakan dengan lebih lagi. Bukan hanya 2, hamba berdoa, bernubuat, lebih daripada itu juga Kau berikan. Terima kasih dan kuasa yang sama pagi ini juga hamba bernubuat untuk di tempat ini. Dan juga teman-teman yang ada nonton di internet. Tuhan, Kau akan memberikan bagi kami yang membutuhkan rumah juga. Dengan cara apa yang pernah kami pikir, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami timbul di hati. 1 Korintus 2:9 katakan Kau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, berteraikan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. God bless you, Saya juga mau mendoakan untuk satu keluarga yang anaknya berulang tahun tepat pada hari ini ya, tuh ya, untuk Melody Chong. Mana Melody? Melody, where are you? Melody dengan Ferry dan juga untuk mamanya. Happy birthday, Odi. Happy birthday, Odi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Odi. Come here. You look so pretty. Yang mana bapaknya ini ya? Nggak sama mukanya. Haleluya. Hari ini
Good? Ya, Yeah. KO tadi. You want to say something? Proses apa yang Tuhan lakukan? Mana tadi mic? You want to say something? You want to say something? Iya. Enggak usah. Ya usah. Mengucap syukur aja untuk semuanya. Tuhan berkati walaupun dalam situasi COVID, tapi tidak pernah kekurangan. Kita dari Diakon Ferry hampir 2 bulan ya nggak kerja, tapi Tuhan selalu pelihara. Setiap 2 minggu sekali kita dikirim makanan, entah itu orangnya siapa kita juga tidak tahu. Pokoknya tiap 2 minggu dikirim makanan. Terus sekarang ada teman kirim duit masuk ke bank, saya juga nggak ngerti, tapi saya mengucap syukur juga. Terima kasih untuk teman-teman yang udah banyak doain membantu kita juga. Terima kasih, Tuhan luar biasa. Amin. Dan Tuhan juga luar biasa untuk hadiah yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga ini. Dan kita mau berdoa untuk Melody yang saat ini berusia 7 tahun. Kita arahkan tangan kita, setelah itu kita akhiri kebaktian kita. Kita bangkit berdiri yuk. Terima kasih ya Tuhan. Bisa nyanyi satu lagu lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami juga bersyukur untuk ulang tahun daripada anak kami Tuhan, cucu kami Tuhan, Melody yang saat ini berulang tahun yang ke-7 Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun lagi yang sudah Kau berikan di dalam kehidupannya Tuhan. Bapa, saat ini kami percaya Tuhan anak ini bertumbuh di dalam iman Kristen ya Tuhan. Biar Kau juga terus Tuhan memberikan dia iman yang lebih lagi untuk tetap mengasihi Engkau seumur hidupnya Tuhan. Tuhan, kami sehati berdoa Tuhan, Kau pakai masa depan Melody Tuhan. Kau akan pakai urapi dia dengan urapan khusus sehingga anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan dan memuliakan namamu. Tuhan, terima kasih. Jaga kesehatannya Tuhan. Kau akan menjaganya Tuhan dalam pergaulannya nanti, sekolahnya juga Tuhan. Kau akan memberkati Melody Tuhan. Terima kasih. Dan juga Tuhan, Kau pakai Ferry dan juga Yinin sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang bisa membimbing Melody kecil ini dalam iman dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap pekerjaan dan juga rumah tangga ini Tuhan. Kerukunan, damai sejahtera Tuhan juga turun untuk keluarga Ferry Yinin dan juga Melody. Terima kasih Tuhan, bungkus Ferry Yinin dan juga Melody dengan kuasa darah kudus-Mu. Tidak ada satupun penyakit kontaminasi daripada virus COVID-19 ini. Tuhan ada menghinggapi mereka. Terima kasih Bapak, kami minta ini, kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Nathan yang berulang tahun minggu lalu juga. Tuhan, Kau memberkati Tuhan untuk masa depan anak ini. Tuhan, Kau memberkati untuk kehidupannya dan juga memberkati seluruh keluarganya dengan Thomas, dengan Susan dan juga Tuhan rumah tangga ini Kau juga akan berkati dengan lebih banyak. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, firman-Mu yang sudah kami terima. Dan saat ini dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba-Mu, mau mengutus jemaat di sini Tuhan, Kau akan hantarkan dengan berkat yang
berlimpah dari surga. Memberkati setiap tangan-tangan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sehingga apa saja kami lakukan demi nama-Mu, Kau akan membuat berhasil dan berhasil. Kami akan terus naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Segala jalan-jalan kami akan menjadi jalan yang penuh dengan favor dari Tuhan. Terima kasih, angkat tangan kita saat ini, dimanapun saudara berada, angkat tangan kita, satukan dengan roh yang sama. Bapa, Kau berkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar kasih Allah Bapa dengan kuat kuasa daripada penyertaan Tuhan Yesus dan juga anugerah dari Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan yuk. Amin. Amin. God bless you. Buang ya, buang ya.